pertama, marilah kita sama-sama mengajarkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat turun dan ibadatnya kita semua bisa berkumpul dan berdatang muka dalam rangka aksi nyata diseminasi budaya positif. Sholawat beserta salam semoga selamanya tetap terlimpah curahkan kepada baginda alam ya Nabi Muhammad SAW dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dalam kesempatan ini kita bisa berkumpul dan bertatap muka, bisa kita lihat di layar monitor, yaitu diseminasi budaya positif, yang mana dalam acara ini ada pembukaan dan prakata dari Bapak Kepala Sekolah beserta paparan dari modul 1.4 yang akan dibawakan oleh Ibu CGV Ibu Nopdevi Suryati. Untuk mengawali kegiatan kita kali ini, marilah kita sama-sama membuka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara pertama sudah saya buka. Acara selanjutnya yaitu kata sambutan atau perkata dari Bapak Kepala Sekolah. Kepada yang kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri din wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak beserta Ibu Guru, warga SD Negeri 3 Sukamulia, terlebih dahulu mari kita panjatkan puji serta rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya pada kesempatan di pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam acara pelaksanaan diseminasi modul 4.1 budaya positif. Itu yang menjadikan rencana yang akan kita laksanakan dalam rangka menyikapi atau mendukung memotivasi CGV. Dan terlupa rahmat serta salam semoga berlimpah curahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya, umatnya, termasuk kita semua yang tetap setia pada jalan sampai akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu warga guru SD Negeri 3 Sukamulia yang kami hormati, dalam hal ini dalam acara kumpul di sini, terlebih dahulu kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungannya telah mengorbankan waktu untuk datang ke tempat. Mudah-mudahan amal baik Bapak Ibu semua mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Adapun tujuannya kumpul di tempat ini sudah tadi kita atau sudah kami sebutkan, yaitu dalam rangka acara diseminasi budaya positif di sekolah. Untuk hal ini tugas dari pelaksanaan CGP angkatan ke-10, mana di sini kebetulan kami sangat bersyukur rekan kita warga guru SD Negeri 3 Sukamulia pada kesempatan ini, yaitu Ibu Nopdevi Suryati, akan melaksanakan diseminasi, yaitu hal ini kami harapkan mudah-mudahan ada dalam
kelancaran, mengharapkan ada dukungan dari semua pihak yang berada di sekolah. Adapun nanti segala macam atau segala apa maksud dan tujuannya dapat kita hayati, kemudian ambil maknanya dan dapat diaplikasikan terhadap anak didik kita semua. Karena ini adalah merupakan tugas kita semua dan harus berimbas kepada guru-guru yang lain yang berada di sekolah ini. Seperti halnya sudah kita rasakan kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan. Contohnya kegiatan pelaksanaan pembiasaan di bidang olahraga, pembiasaan di bidang keagamaan, dan pembiasaan pada hal-hal yang lain seperti penanaman karakter terhadap anak. Misalnya cara bertemu dengan teman sudah kita lihat, ya, ada penerapannya. Selain mengucapkan salam juga ada berjabatan tangan. Itu adalah merupakan suatu contoh yang baik. Mudah-mudahan hal-hal seperti kecil itu menjadikan suatu kebiasaan sehingga anak tersebut nantinya akan membentuk karakter yang baik, yang nantinya kesannya bisa hidup mandiri, bisa hidup bermasyarakat, bisa hidup berguna untuk diri sendiri, berguna untuk orang tua, lingkungannya di sekitarnya, kesananya berguna untuk nusa, bangsa, dan agamanya. Sekali lagi, itulah yang kami harapkan sebagai dari Kepala Satuan Pendidikan. Semoga program CGP terutama yang akan dipaparkan oleh Ibu Nok nanti mudah-mudahan ada manfaatnya, dapat diterapkan. Sekali lagi, jadi jangan sampai anak-anak itu kelihatannya, maaf, di sini tidak ada yang radikal, tidak ada yang begitu menjadi apa istilahnya hal yang tidak baik. Kenakalan itu ada, memang ada, tapi itu ada wajar, hanya kenakalan kecil. Makanya kita dengan adanya ini silahkan tanamkan budaya positif, artinya budaya yang baik-baik untuk membentuk karakter pribadinya. Rupanya dapat dipahami ibu-ibu semua, yang mudah-mudahan dapat dipahami, dapat dimengerti. Untuk lebih jelasnya, untuk lebih jauhnya nanti akan dipaparkan oleh Ibu Nopeti yang selaku CGP di angkatan ke-10. Siap Ibu mengikuti pelaksanaan sampai akhir pertemuan ini? Siap? Siap. Alhamdulillah. Rupanya itulah ya yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan dapat dipahami, menjadikan motivasi, menjadikan dorongan untuk meningkatkan pembelajaran budaya positif di sekolah, khususnya di SD Negeri 3 Sukamulya, dan umumnya untuk hidup di masyarakat yang akan datang, ya, supaya nama SD Negeri 3 Sukamulya tetap dalam keadaan baik, ya, di mata masyarakat. Rupanya itulah yang dapat kami sampaikan, tidak banyak lebar. Mudah-mudahan sekali dapat dipahami, dan terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
sambutannya. Untuk acara selanjutnya yaitu merupakan acara inti, yaitu pemaparan dari diseminasi modul 1.4 budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Nom Teti Suryati, CGP Angkatan 10 SDM 3 Sukamulya. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillah sekalian ala umurudin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak kepala sekolah yang saya hormati, Ibu beserta Bapak guru yang saya hormati, alhamdulillah pada hari ini kita dapat berkumpul di acara diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabat, kepada para keluarga, mudah-mudahan kepada kita umatnya, mudah-mudahan mendapat syafaat yang akhir nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibu dan Bapak sekalian yang saya hormati, mohon maaf ya mengganggu waktunya untuk menghadiri acara ini. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya telah hadir di acara ini. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya ya Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu, sekarang kita mulai saja. Ini diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif dari rangkaian materi yang ada di pendidikan guru penggerak. Nah, pada modul 1.4 ini ada tugas aksi nyata Bapak Ibu yang harus saya kerjakan, yaitu memaparkan atau menginformasikan kembali apa-apa pengetahuan yang saya dapat di modul 1.4 ini tentang budaya positif kepada Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan ada manfaat ya Bapak Ibu. Kita mulai saja ya. Nah, di sini ada pertanyaan pemantik. Nah, Bapak Ibu setuju atau tidak? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Maka silakan di antara Bapak Ibu yang akan menyampaikan ya pernyataannya terkait dengan pertanyaan pemantik ini. Barangkali silakan. Siapa? Dari Ibu atau Bapak dulu? Barangkali silakan. Ibu Bella. Silakan. Ya, terima kasih untuk kesempatan dan waktunya. Menurut pendapat saya ya Bu, untuk poin yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Saya kurang setuju ya Bu tentang hal tersebut, karena tidak selamanya melalui hukuman itu dapat mendisiplinkan anak itu. Mungkin ada cara yang lebih tepat gitu. Mungkin nanti bisa kita pelajari juga ya Bu ya. Mungkin dari saya sekian. Terima kasih. Untuk nomor 2, 3 ya, mau sekalian atau Orang orang lain? Baik, terima kasih Bapak Ibu. Untuk pertanyaan kedua mungkin dari Bapak Ajin, silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Untuk poin kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Saya sangat setuju secara pribadi, karena memberikan hukuman dengan hal positif itu akan berdampak lebih baik dan bisa diterapkan di peserta didik. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Sekarang meninjak pada pertanyaan ketiga ya.
memberi penghargaan. Siapa barangkali Bapak mau? Yang lainnya boleh ada. Oh, yang lain dulu. Yang Iya. kalau tidak ada boleh. Siap. Ada yang lain. Kalau ada. Terima kasih pertanyaannya. Menurut saya, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak itu memang perlu juga ya kita memberikan penghargaan untuk meningkatkan motivasi belajar anak supaya anak lebih termotivasi untuk lebih meningkatkan belajarnya, semakin semangat belajarnya. Mungkin sekian. Terima kasih. Yang lain barangkali. Yang lain? Pernah sudah cukup? Nah, Atau barangkali dari tambahan bisa. tambahan? Oh iya, tambahan dari Bapak ya, dari Bapak Kepala Sekolah. Silakan. Terima kasih kepada Ibu CGT Guno yang sudah melaksanakan pemaparan atau diseminasi untuk poin yang ketiga, yaitu memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Saya secara pribadi sangat setuju ibu-ibu ya. Nah, perlu kita ketahui apa penghargaan. Nah, yang disebut penghargaan ini bukan istilahnya seperti dalam olahraga atau dalam lomba memberikan suatu hadiah yang muluk seperti piala, piagam, ya, atau medali. Jadi di sini ibu-ibu kepada anak yang sifatnya kreatif, yang aktif bisa memberikan penghargaan dengan cara misalnya acungan jempol, ya, mengucapkan terima kasih, pintar, dengan ucapan sampai terima kasih penghargaan. Apalagi yang saya alami waktu di olahraga untuk penghargaan bisa memberikan suatu permen, ya, misalnya olahraga, misalnya dalam lari diberikan setar, siapa yang tercepat, diiming-iming, ya, itu. Tapi itu adalah tidak semuanya kesimpulannya bahwa penghargaan itu berupa yang muluk-muluk. Jadi penghargaan ucapan terima kasih, kamu pintar, kamu bagus, itu juga merupakan penghargaan. Jadi sifatnya anak itu akan membangunkan jiwa kreatif lagi untuk yang datang. Rupanya itu sekedar tambahan, mudah-mudahan dapat menjadikan suatu referensi. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas pernyataannya. Baik ya, nanti kita sama-sama kita cari ini jawabannya bagaimana ya. Kita lanjutkan saja Bapak Ibu. Nah, ini tadi tidak saya jawab dulu ya. Nanti setelah kita nanti berproses ada ya di sini, oh ternyata begini gitu ya. Tidak saya jawab dulu. Nah, ini di budaya positif ini terdiri dari 6 sub pembelajaran. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai kebajikan. Kemudian yang kedua, teori motivasi, hubungan dan penghargaan serta restitusi. Mungkin hubungannya tadi dengan pertanyaan pemantik tadi mungkin ya. Kemudian yang ketiga adalah keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian yang kelima, restitusi, 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir adalah restitusi segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu. Nah, sekarang ada perubahan paradigma. Nah, ini ada kegiatan bermain ya Bapak Ibu. Nah, silakan Bapak Ibu berpasangan, cari pasangannya berdua ya, berpasangan. Nanti kita akan bermain kegiatan kepalan tangan. Silakan Bapak Ibu untuk berpasangan ya. Pas ya Bapak Ibu ya, berpasangan ya. Baik, terima kasih. Bapak Ibu, di sini ada yang berperan sebagai A dan B ya. Nah, untuk yang pertama adalah sobek gitu ya, ada secari kertas, kemudian sobek, kemudian tulis di secari kertas itu. Ini untuk A mungkin ya, ini untuk peran A. Nah, A ini menuliskan di secari kertas apa yang menjadi hal yang paling berharga dalam dirinya, gitu ya, yang tidak boleh orang lain tahu, gitu ya. Jadi ini mesti rahasia kita yang pegang, gitu ya. Nah, nanti si kertas itu dikepal ya oleh A. Nah, nanti temannya yang berperan sebagai B nanti dengan sekuat tenaga, gitu ya, ingin mengetahui, gitu ya, ingin menyuruh membuka kepalan tangan temannya yang A, gitu ya, dengan sekuat tenaga, misalnya mau mencaci,
hardik atau dengan kritikan gitu dan sebagainya dengan berbagai cara pokoknya agar si A itu dapat membuka tangannya. Ya silakan Bapak Ibu kita praktekkan. Kepala yang A mau yang A ya. BJ jangan tahu ya Bapak Ibu. Jadi itu hal yang sangat rahasia gitu. Yang tidak boleh orang lain tahu gitu ya. Nah itu. Pokoknya itu barang berharga kita gitu ya. Sudah Bapak Ibu? Sudah? Oh benda apa yang berharga gitu. Boleh. Ya, yang berharga pokoknya orang lain itu nggak boleh tahu, hanya kita yang tahu gitu ya. Siap Bapak Ibu? Siap? Oke, baik. Silakan, boleh sekarang ya mulai. Berarti A ya, yang megang itu A berarti ya. Berarti tugas B bukan tuh. Jadi peran B itu apa? Jadi ingin tahu gitu ya. Jadi ingin tahu bagaimana caranya itu dengan berbagai cara. Siap Bapak Ibu? Siap. Baik. Kita mulai itu ya. 1, 2, 3. Silakan. Jangan. Berbagai cara itu. Ada yang duduk, boleh, kalau di dompet. Bagaimana? Dapat di itu tidak? Dapat itu kan tidak oleh temannya. Dipertahankan, ya. Tidak boleh. Jadi tidak ada yang kebuka, tidak ada. Baik Bapak Ibu, terima kasih ya. Nah ini sekarang kita lihat apa yang terjadi ya. Nah ini mungkin akan bervariasi jawabannya nanti ya Bapak Ibu, antara yang bersedia membuka dan yang tetap bertahan menutup kepala tangan kita. Nah di sini kita dapat mengambil pelajaran ya, bahwa kita sendirilah yang dapat mengontrol diri kita sendiri, kepala tangan kita ya. Jadi apakah kita membuka atau menutup kepala tangan kita itu bergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu ya. Mungkin kita akan mempertahankannya karena itu barang yang benar-benar berharga. Mungkin juga akan membuka, merelakannya gitu ya, demi membantu orang lain. Jadi tergantung, jadi apapun itu posisinya berarti kita sendiri yang menentukan kontrol diri gitu ya. Jadi kita sendiri yang menentukan. Baik Bapak Ibu, nah ini ada perubahan paradigma teori kontrol ya. Ini berdasarkan oleh Dr. William Glasser. Nah ini meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol Bapak Ibu ya. Nah ini ilusinya ada guru yang mengontrol murid gitu, jadi terus-terusan diawasi gitu ya. Kemudian yang kedua, bahwa kritik dan membuat orang bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif tujukan akan efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Itu miskonsepsi ini kita akan pelajari ya Bapak Ibu. Nah kemudian di sini ada perubahan paradigma stimulus respon ya. Nah siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol itu? Nah dari stimulus respon ini kita beralih ke teori kontrol ya, bahwa realitas atau kebutuhan kita sama. Kalau di stimulus respon, kalau teori kontrol bahwa kebutuhan kita itu berbeda sebenarnya realitanya gitu kan ya Bapak Ibu ya. Jadi semuanya tidak sama, betul kan Bapak Ibu? Iya. Jadi semua memiliki kebutuhan yang berbeda-beda gitu, seperti tadi kan kepala tangan. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama, tapi di teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda, yang memiliki karakter yang berbeda, unik gitu ya, lain daripada yang lain. Kemudian yang ketiga, mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, tetapi kenyataannya ya kita harus memahami
bahwa pandangan orang lain tentang dunia ini mungkin akan berbeda, tidak sama dengan kita gitu ya. Kemudian yang selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, kalau di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan gitu ya. Tujuannya apa kita melakukan sesuatu itu. Kemudian yang selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya gitu ya. Di teori kontrol, hanya Anda atau diri kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita, ya diri kita sendiri gitu ya, bukan orang lain. Kemudian di stimulus respon saya bisa mengontrol orang lain. Nah, kalau di teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain gitu ya. Kemudian yang selanjutnya, stimulus respon pemaksaan ada pada saat rujukan gagal, tetapi di teori kontrol kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian yang terakhir adalah model berpikir menang atau kalah ya di stimulus respon. Kalau di teori kontrol, nah ini model berpikirnya itu menang-menang, jadi tidak ada yang menang ataupun yang kalah gitu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian selanjutnya Bapak Ibu, di sini ada kata disiplin ya, makna disiplin. Tapi Bapak Ibu apakah masih semangat? Masih semangat? Masih banyak ya Bapak Ibu. Nah, ini makna disiplin. Nah, apa yang terlintas di pikiran kita tentang kata disiplin? Mungkin yang terlintas di benak Bapak Ibu adalah peraturan gitu ya, segala macam bentuk peraturan yang harus kita taati gitu ya, seperti itu. Nah, disiplin ini berasal dari bahasa Latin Bapak Ibu ya, dari kata disciplina yang artinya belajar ya. Disiplin ini dapat membuat orang menggali potensi dirinya menuju pada sebuah tujuan apa yang dia hargai. Nah, namun dalam budaya kita ini makna disiplin sering dimaknai dengan sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan ya, cenderung menghubungkan antara kata disiplin dengan ketidaknyamanan gitu ya, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian tentang suatu tujuan yang telah kita capai, tujuan mulia tersebut gitu. Jadi ini disiplin ini sebenarnya akan menimbulkan ketidaknyamanan gitu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk menanamkan rasa disiplin tersebut kita perlu atau harusnya menanamkan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, seperti apakah Bapak Ibu kebajikan nilai universal tersebut? Nah, nilai kebajikan itu merupakan sifat positif manusia ya, yang ada dalam diri manusia, merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi sifatnya yang positif ya, nilai kebajikan itu Bapak Ibu. Kemudian nilai-nilai tersebut bersifat universal gitu ya, umum global, kemudian lintas bahasa juga, suku bangsa maupun latar belakang. Nah, ini berdasarkan teori kontrol yang dikemukakan oleh Dr. William Glasser. Jadi setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan gitu ya. Mengapa sih orang itu berbuat? Pasti ada tujuannya, masing-masing tentunya kan berbeda tujuannya gitu ya, akan kita capai ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, dengan mengaitkan nilai dengan kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya, jadi motivasi yang terbangun dari dalam diri orang tersebut akan terbangun gitu ya, motivasinya dari dalam dirinya, sehingga akan menggerakkan motivasi dari dalam diri ya untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi motivasi yang paling berkesan gitu ya, yang paling nempel dalam jangka panjang itu adalah motivasi intrinsik ya, motivasi yang ada dari dalam dirinya. Jadi tidak dari motivasi ekstrinsik itu, jadi dari luar, bukan karena kita memiliki tujuan melakukan sesuatu itu bukan karena ingin dipuji, misalnya karena takut hukuman, misalnya, atau menghindari ketidaknyamanan, atau misalnya ingin hadiah gitu. Jadi tidak dari motivasi ekstrinsik ya Bapak Ibu, jadi dari dalam dirinya sendiri itu akan berbekas, itu akan tertanam Bapak Ibu ya sampai dewasa pun. Nah, makanya kita itu harus menerapkan nilai kebajikan universal ini kepada anak didik kita ya Bapak Ibu, selagi mereka masih ada di pendidikan dasar ya, di SD saat ini. Nah, baik Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan universal yang seperti apa ini yang
yang nanti akan dicapai oleh anak-anak Indonesia. Nah, ini sudah tertuang dalam profil pelajar Pancasila ya Bapak Ibu. Bapak Ibu masih hafal ya nyanyiannya? Masih? Oh baik ya Bapak Ibu, kita nyanyi dulu sebentar ya. Nah, ini profil pelajar Pancasila. Pakai tepuk tangan juga boleh Bapak Ibu ya. Mau sambil berdiri atau duduk Bapak Ibu? Mau berdiri boleh, silahkan. Bapak Ibu dimohon berdiri ya semuanya. Boleh tepuk tangan Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan kembali ya. Semangat sekali ya Bapak Ibu nyanyi berbagai Pancasila. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan ya Bapak Ibu ke teori motivasi ya. Nah, di sini ada perilaku atau motivasi dari manusia. Ini ada 3 motivasinya ya. Mengapa si orang tersebut melakukan suatu tersebut? Kan motivasinya yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, kemudian yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, baik Bapak Ibu, sekarang ke hukuman dan penghargaan ya. Nah, ini menurut Al-Firqon yang mengumpulkan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya Bapak Ibu ya. Sebetulnya penghargaan atau hukuman ini adalah hal yang dapat menghancurkan potensi anak gitu ya. Menurut beliau, secara idealnya tindakan belajar itu sendirilah adalah penghargaan yang sesungguhnya gitu ya. Jadi pembelajaran mereka yang dilakukan ya. Kemudian, nah di sini ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Artinya ya Bapak Ibu, kalau hukuman
itu dapat menyakiti gitu ya, misalnya baik verbal ataupun fisik itu dapat menyakiti gitu, hati gitu ya, membuat sakit hati gitu ya hukuman. Kemudian kalau hukuman itu sebenarnya Bapak Ibu tidak didiskusikan terlebih dahulu gitu. Jadi hukuman itu nanti aturannya jadi satu arah gitu ya. Jadi si pembuat aturan saja gitu yang membuat aturan tersebut itu, jadi orang lain tidak dilibatkan, sehingga nanti hukuman ini akan bersifat ya merugikan mungkin ya Bapak Ibu. Nah kalau konsekuensi Bapak Ibu, nah di sini sudah ada aturan yang disepakati bersama gitu ya. Nanti kalau misalnya si orang tersebut melanggar, nah ini ada konsekuensinya gitu ya. Jadi dampaknya itu seperti apa? Nah di sini kita lihat ya Bapak Ibu, tindakan guru yang pertama misalnya mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Ya menurut Bapak Ibu bagaimana? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya. Jadi tidak mengerjakan PR itu tidak ada hukumannya, nanti dengan tulis 100 kata itu 100 kali di buku gitu, itu merupakan hukuman ya. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi di lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman juga, baik. Kemudian yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Konsekuensi gitu ya, karena dia melakukan perbuatan mencoret ya harus dibersihkan kembali gitu. Kemudian yang selanjutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman ya, cuma jelas itu ya. Kemudian mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Kemudian berjemur di lapangan basket pukul 12 siang Bapak Ibu karena mengobrol dengan teman. Hukuman ya. Kemudian terakhir, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman. Baik Bapak Ibu, terima kasih ya. Berarti Bapak Ibu sudah paham gitu ya tentang hukuman dan konsekuensi. Terima kasih Bapak Ibu. Nah ini ya yang tadi hukuman dan konsekuensinya Bapak Ibu. Di sini sudah terlihat perbedaannya seperti apa ya. Itu hukuman menyakitkan, sedangkan konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi memang ya. Kemudian kalau hukuman membuat anak sakit gitu ya, sakit hati, fisik ya, ataupun misalnya psikisnya dalam jangka waktu yang lama, pokoknya itu akan diingat oleh anak gitu ya. Kalau misalnya kita membuat hukuman, nah kemudian anak akan membenci kedisiplinan, justru tidak akan memahami aturan lagi gitu ya. Jadi peluang untuk melanggar itu justru kalau di hukuman lebih banyak gitu ya. Ini hukuman itu bersifat paksaan, kemudian mendorong anak menyakiti dirinya sendiri, kemudian konsep diri yang buruk, seolah-olah kita itu jelek, buruk gitu ya di mata orang lain karena kita mendapat hukuman gitu. Jadi sudah dilemahkan oleh diri kita sendiri gitu ya. Kemudian anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan Bapak Ibu ya. Dan yang terakhir adalah marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai gitu ya. Mungkin nantinya dia akan stres gitu ya si anak itu gitu. Jadi tidak ada motivasi lagi. Kemudian untuk konsekuensi ya Bapak Ibu, nah ini membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang lama ya. Kemudian anak menghargai disiplin, kemudian ada stimulus dan tanggapan, kemudian mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, kemudian konsep diri yang baik, kemudian anak belajar untuk mematuhi peraturan, dan yang terakhir adalah kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan ya oleh kelompoknya untuk sementara waktu. Baik Bapak Ibu, bisa lanjutkan. Nah kemudian sekarang ada restitusi ya. Apa itu restitusi? Nah ini suatu pendekatan Bapak Ibu ya untuk menciptakan kondisi murid ya untuk memperbaiki kesalahan mereka gitu ya, sehingga dengan sadar gitu mereka menyadari akan kesalahannya, kemudian memperbaikinya sendiri gitu dengan cara mereka, apa yang akan mereka lakukan gitu untuk memperbaiki kesalahannya, kemudian mengembalikan mereka ke dalam kelompok mereka gitu ya dengan karakter yang lebih kuat tadi. Kemudian restitusi juga, nah ini sebuah proses kolaboratif Bapak Ibu ya untuk mengajarkan murid gitu, untuk mencari solusi atas permasalahan yang dia hadapi sendiri. Jadi permasalahannya itu apa, kemudian kita bantu cari solusinya dia gitu ya. Dengan
cara dia sendiri gitu Bapak Ibu ya. Nah kemudian selain itu restitusi juga dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan ya, tujuan yang pasti, disiplin positif, kemudian memulihkan dirinya itu dari perasaan bersalah gitu Bapak Ibu ya. Jadi ada pemulihan ya dari dirinya sendiri tadi ya. Jadi penekanannya bukan pada bagian berperilaku mereka untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, tetapi tujuannya mereka melakukan sesuatu itu adalah untuk menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan tadi ya Bapak Ibu yang tertuang dalam profil pelajar Pancasila, kemudian yang mereka percayai gitu ya. Kemudian ciri-ciri restitusi bisa Bapak Ibu lihat di sini ya. Jadi bukan untuk menebus kesalahan sebenarnya Bapak Ibu ya, restitusi itu jadi kita belajar dari kesalahan untuk mencari solusinya bagaimana langkah penyelesaiannya Bapak Ibu ya. Kemudian memperbaiki hubungan, kemudian tawaran, jadi bukan paksaan gitu ya. Apa yang mesti dilakukan gitu ya ke anak itu. Jadi bukan kamu harus, tidak seperti itu Bapak ya, Bapak Ibu. Kemudian restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri masing-masing gitu ya. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan tersebut. Nanti ada kebutuhan dasar manusia kita pelajari ya Bapak Ibu di slide yang selanjutnya. Kemudian restitusi ini adalah cara yang paling baik ya untuk menyelesaikan permasalahan ya. Kemudian berfokus pada karakter Bapak Ibu, bukan tindakannya. Kemudian dapat menguatkan, dan ini berfokus pada solusinya, bagaimana penyelesaian masalah dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya gitu ya. Jadi diterima lagi oleh kelompoknya bagaimana, jadi tidak ada perasaan bersalah gitu ya Bapak Ibu. Jadi mereka sudah menyadari kesalahannya. Kemudian Bapak Ibu, sekarang ke keyakinan kelas ya. Nah di sini kita juga ya sudah membuat Bapak Ibu ya di kelas kita masing-masing keyakinan kelas, keyakinan sekolah yang harus sama-sama kita laksanakan. Nah di sini pertanyaannya adalah mengapa tidak peraturan saja ya? Kenapa harus keyakinan kelas Bapak Ibu? Kenapa tidak aturan? Ini sudah dijelaskan tadi ya di awal Bapak Ibu. Jadi keyakinan kelas ini merupakan metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif ya dari siswa untuk memotivasi dari dalam dirinya sendiri. Jadi secara sadar dia menumbuhkan motivasi dalam dirinya sendiri ya. Kemudian untuk mendukung motivasi intrinsik ini, nah kita kembali ke nilai-nilai atau keyakinan yang diyakini, ke nilai-nilai kebajikan universal yang tadi gitu ya. Jadi lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi motivasi intrinsiknya dulu dari dalam yang perlu kita tumbuhkan ya Bapak Ibu, supaya mereka nanti dapat melakukan segala bentuk gitu ya kegiatan yang akan mereka lakukan itu dengan penuh keyakinan dari dalam dirinya, jadi bukan dari orang lain. Nah ini ada contoh keyakinan kelas gitu ya Bapak Ibu. Jadi pembuatan keyakinan kelas ini dilakukan secara kolaboratif. Jadi semua siswa dilibatkan, kemudian guru juga ya. Kemudian dalam kalimatnya Bapak Ibu ya, jadi tidak boleh menggunakan kalimat yang negatif gitu. Jadi harus positif. Jadi tidak boleh ada misalnya dilarang, tidak boleh, itu dihindari Bapak Ibu ya. Sebaiknya kata-katanya sebaiknya misalnya ya, dan harus misalnya seperti itu. Jadi dihilangkan gitu kata-kata yang bersifat negatif ya. Nah kemudian Bapak Ibu, kita kebutuhan dasar manusia. Maka manusia itu berbuat sesuatu. Ini ada kebutuhan dasar yang mendorong mereka untuk melakukan sesuatu itu. Tujuannya itu apa gitu ya. Dari sini kebutuhan dasar manusia itu terdiri dari 5 ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah bertahan hidup atau survival ya. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Kemudian kebebasan, freedom, kesenangan, fun, dan penguasaan atau power. Nah ini adalah kebutuhan dasar manusia. Mengapa mereka bertindak melakukan sesuatu? Nah ini karena kebutuhan dasar masing-masing gitu. Jadi
berbeda-beda ya Bapak Ibu kebutuhan dasar yang diinginkan gitu ya, sehingga nanti tujuannya juga akan berbeda-beda. Nah kemudian kita masuk ke dunia berkualitas Bapak Ibu ya. Jadi dunia berkualitas ini adalah tempat ya, tempat khusus itu dalam pikiran kita, yang tempat kita menyimpan gambaran representasi dari semua yang kita inginkan, berisi orang-orang atau hal apa saja yang terbaik di dalam hidupnya, kemudian membuat mereka merasa lebih bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasarnya gitu. Jadi ibaratnya begini Bapak Ibu ya, kalau dunia berkualitas itu ibaratnya adalah album foto ya. Tahu ya Bapak Ibu album foto. Nah di situ terdapat foto-foto kita ya yang disimpan, dipajang gitu ya. Kegiatan apa yang sudah kita lakukan, memorinya tersimpan di situ Bapak Ibu ya. Nah jadi memori yang tersimpan di situ adalah hal-hal yang baik gitu ya, yang menyenangkan tentunya gitu ya di dalam dunia berkualitas ini. Jadi bagaimana nanti kita ciptakan dunia yang berkualitas ini untuk anak-anak didik kita gitu ya, supaya mereka nanti lebih merasa nyaman ketika misalnya mereka belajar di sekolah, kemudian mempersiapkan dirinya ke depannya itu nanti seperti apa. Mungkin akan dikenang ya Bapak Ibu misalnya, oh kenal-kenalan misalnya dengan Ibu Titi misalnya ketika sudah mengaji gitu ya, itu akan teringat Bapak Ibu ya sampai mereka dewasa nanti gitu. Jadi ciptakanlah dunia yang berkualitas gitu untuk anak-anak kita. Nah baik Bapak Ibu, sekarang kita ke posisi kontrol guru. Kita ini ada 5 posisi kontrol ya Bapak Ibu. Nah kita itu posisinya bisa jadi penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah baik Bapak Ibu, sebelum kita mempelajari lebih jauh lagi, boleh Bapak Ibu berdiri ya. Kita ice breathing dulu supaya tidak jenuh ya, supaya tidak bosan, supaya tidak mengantuk ya. Ini yang suka tutup bukan tutup ya Ibu ya. Sudah hafalkan semuanya? Silakan semuanya berdiri Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, sekarang ice breathing dulu ya. Ada yang bisa ke depan atau ya dibimbing saja di sini ya, boleh. Nih, begini ya Bapak Ibu, buka tutup, bertepuk tangan, buka tutup, tepuk tangan lagi, digulung-gulung, lalu tertawa, digulung-gulung, lalu tersenyum, hihi. Baik Bapak Ibu, satu kali lagi ya supaya lebih semangat. Siap Bapak Ibu? Baik, 1, 2, 3. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi, digulung-gulung, lalu tertawa, digulung-gulung, lalu tersenyum, hihi. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Silakan ya, gimana? Masih semangat Bapak Ibu? Semangat. Ini nih 5 posisi kontrol guru ya. Nah yang pertama adalah sebagai penghukum. Jadi seorang penghukum ini bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal ya. Fisik misalnya dengan menghardik, mencubit misalnya ya, memukul, kemudian verbal dengan kata-kata yang bisa menyakiti orang gitu ya. Nah kemudian Bapak Ibu, orang-orang yang menjalankan posisi sebagai penghukum, nah ini senantiasa mengatakan bahwa sekolah itu adalah ya sistem atau alat yang dapat menekan murid menjadi lebih dalam lagi misalnya. Nah guru-guru yang menerapkan posisi penghukum
hukum nanti akan berkata seperti ini ya Bapak Ibu. Patuhi aturan saya atau awas, kamu selalu saja salah gitu ya. Dan jadi kalau hukum itu semua yang dilakukan oleh anak itu pasti salah gitu ya. Jadi tidak dikaji dulu gitu ya masalahnya ini seperti apa gitu ya. Jadi langsung dijudge seperti itu. Nah guru seperti ini biasanya percaya ya, senantiasa percaya hanya ada satu cara pembelajaran agar berhasil itu dengan cara dia sendiri gitu ya. Jadi merasa dia paling benar gitu ya Bapak Ibu seperti itu. Jadi orang lain kan merasa salah aja di mata mereka gitu ya. Jadi merasa paling benar gitu ya. Nah kemudian yang kedua Bapak Ibu, pembuat rasa bersalah ya. Pada posisi ini guru akan bersuara lebih lembut Bapak Ibu ya. Nah pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri gitu ya. Jadi misalnya ada anak nih, ada anak masalah, kita misalnya posisinya sebuah pembuat rasa bersalah. Jadi anak itu didiamkan terlebih dahulu gitu dalam keheningan, disuruh diam gitu ya, suasananya hening gitu ya Bapak Ibu. Jadi seolah-olah si anak itu merasa dia yang bersalah gitu ya, merasa rendah diri gitu. Nah kata-kata yang keluar dari guru yang melakukan pembuat rasa bersalah ini contohnya seperti ini Bapak Ibu. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Misalnya kemudian gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini. Jadi pembuat rasa bersalah kan seperti ini Bapak Ibu ya pertanyaannya. Kemudian dari posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang dirinya sendiri, seolah-olah saya itu memang bersalah gitu, merasa rendah gitu ya, tidak dihargai, tidak berharga, tidak ada harganya, merasa rendah diri gitu ya, dan sudah mengecewakan orang-orang yang ada di sekelilingnya gitu, seolah ya kita saja yang bersalah dari kita sendiri gitu ya, merasa mereka itu rendah diri ya. Kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu, nah ini ada posisi sebagai teman. Kita itu guru memposisikan diri sebagai teman. Nah, ini ada sisi negatif Bapak Ibu dan sisi positifnya ya, kita berperan sebagai teman. Nah, sisi positifnya mungkin di sini jadi hubungan antara guru dan murid itu akan lebih dekat gitu ya, terjalin kedekatan. Misalnya bisa dengan humor gitu ya Bapak Ibu, gimana saja misalnya dengan teman gitu ya, seperti itu. Nah di posisi guru sebagai teman ini akan berkata seperti ini, ayo bantulah demi Bapak ya misalnya, ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Nah itu contoh-contohnya ya. Kemudian sisi negatifnya Bapak Ibu, nah misalnya bila suatu saat misalnya guru tersebut misalnya dapat membuat anak itu kecewa misal ya, kemudian si anak ini akan berpikir, saya pikir bapak atau ibu itu teman saya, ternyata tidak, karena mengecewakan saya gitu ya. Di posisi teman, nah, murid akan tidak mau berusaha lagi gitu ya, karena sudah kecewa gitu ya. Nah, hal lain yang mungkin akan timbul adalah misalnya murid hanya akan bertindak atau melakukan sesuatu jika yang menyuruhnya adalah guru itu sendiri gitu ya. Jadi tidak mau kalau misalnya disuruh oleh guru lain gitu. Jadi terpaku pada satu guru saja gitu yang dia anggap sebagai teman gitu ya. Kalau disuruh oleh guru lain itu nggak mau gitu ya. Itu kelemahannya posisi negatif gitu ya dari posisi sebagai teman. Kemudian Bapak Ibu, nah ini adalah posisi sebagai pemantau ya. Nah di sini tugas pemantau adalah mengawasi ya Bapak Ibu, mengawasi di sekitar kita gitu ya, tanggung jawabnya, perilakunya itu seperti apa gitu ya, kita awasi gitu ya. Nah ini posisi sebagai pemantau ini didasarkan pada peraturan dan konsekuensi ya Bapak Ibu, dengan menggunakan sanksi ya, hukuman atau konsekuensi. Nah misalnya kita dapat memisahkan hubungan
antara hubungan pribadi kita dengan murid kita. Jadi menjalankan posisi kita itu adalah sebagai pemantau gitu ya. Nah, pertanyaan yang bisa diajukan di posisi pemantau ini Bapak Ibu, yang pertama adalah peraturannya apa, kemudian apa yang telah kamu lakukan. Nah itu ya yang bisa diajukan pada posisi pemantau. Nah, jadi posisi seorang pemantau ini, seorang pengawas ini mengandalkan catatan-catatan ya, perhitungan data gitu ya. Jadi mendetail gitu ya. Jadi apa yang terlihat, apa yang teramati itu dicatat gitu. Jadi nanti berdasarkan data gitu ya Bapak Ibu, jadi dijadikan sebagai bukti gitu atas perilaku yang mereka lakukan gitu ya. Kemudian ini yang terakhir adalah posisi manajer Bapak Ibu ya. Di posisi ini, nah ini sudah posisi yang mungkin paling ideal ya dapat kita laksanakan Bapak Ibu. Nah di mana posisi ini guru dan murid itu berkolaborasi ya Bapak Ibu, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan apa yang sudah mereka lakukan, kemudian mendukung murid untuk menemukan solusi ya atas permasalahan yang dihadapi oleh mereka. Jadi kita duduk bersama kalau sebagai manajer ya Bapak Ibu. Nah ini yang bisa dikatakan oleh guru sebagai posisi manajer. Misalnya apa yang kita yakini, jadi kembali tanyakan kepada keyakinan kelas yang sudah kita bentuk tadi, yang kita sepakati gitu ya. Kemudian apakah kamu meyakininya? Nah itu seperti itu ya Bapak Ibu, posisi sebagai manajer. Jadi posisi kontrol kita sebagai guru adalah yang paling ideal itu adalah seperti ini ya, seperti adalah posisi manajer. Kalau misalnya tidak bisa di posisi manajer, kita bergeser ke posisi pemantau ya Bapak Ibu. Jadi kalau tidak pemantau, kita bergeser ke manajer. Dari tidak bisa manajer jadi pemantau. Jadi dua posisi itu ya yang harus kita lakukan gitu ya. Jadi kita hindari posisi guru sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah. Kemudian teman juga bisa sewaktu-waktu kita gunakan ya Bapak Ibu posisi kita sebagai teman, tapi tidak jadi disesuaikan dengan permasalahannya seperti apa. Nah baik Bapak Ibu, di sini ada restitusi, jadi segitiga restitusi ya dalam menghadapi permasalahan siswa. Nah ini namanya segitiga restitusi. Di sini ada 3 tahapan ya Bapak Ibu. Seperti ini ya, yang pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas. Nah seperti ini ya posisinya. Nah ini penjelasannya Bapak Ibu ya. Yang pertama tadi posisi paling bawah, paling dasar ya, ini menstabilkan identitas. Nah ini tujuannya apa Bapak Ibu? Untuk mengubah identitas anak dari yang gagal menjadi orang yang sukses gitu ya. Nah untuk menstabilkan identitas ini kita dapat mengidentifikasi gitu ya, atau membuat pernyataannya seperti ini. Misalnya ke anak itu ya, kalau misalnya menghadapi masalah, berbuat salah itu tidak apa-apa nak gitu ya. Setiap manusia itu pasti melakukan kesalahan, tidak ada manusia yang sempurna. Mungkin itu ya yang pertama. Kemudian ibu juga, misalnya saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu, tidak apa-apa. Jadi distabilkan dulu gitu ya Bapak Ibu, untuk mengubah identitas mereka itu dari gagal ke sukses. Kalau misalnya tidak ada kestabilan identitas, jadi kita menjudge saja itu, jadi menyalahkan ya, mereka akan merasa dihukum gitu ya, merasa bersalah gitu. Jadi diidentifikasi dulu ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, langkah yang kedua adalah validasi tindakan yang salah gitu ya. Jadi setiap tindakan itu Bapak Ibu tadi juga ya sudah kita bahas bersama-sama. Untuk melakukan suatu tindakan itu pasti mempunyai tujuan ya. Tujuan itu berbeda-beda tentunya untuk memenuhi kebutuhan dasar tadi yang 5 ya Bapak Ibu. Nah di validasi tindakan yang salah, nah ini pertanyaan yang bisa diajukan seperti ini Bapak Ibu.
padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya, misalnya. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal seperti ini, gitu ya. Nah, kemudian langkah yang ketiga, yang terakhir adalah menanyakan keyakinan, gitu ya. Menanyakan keyakinan. Contohnya ini yang dapat diajukan, pertanyaannya adalah apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati misalnya. Kemudian apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Ini menyatu posisi ini menyatakan bahwa kita pada dasarnya adalah termotivasi secara internal, ya, dari dalam diri masing-masing. Kemudian Bapak Ibu, saya mempunyai contoh ini penerapan segitiga restitusi, ya Bapak Ibu. Nah, ini bisa dilihat tayangannya Bapak Ibu. Nah, ini menstabilkan identitas, ya Bapak Ibu. Ini tahapan yang kedua, ya, validasi tindakan yang salah Bapak Ibu. Ini tahapan yang ketiga, ya Bapak Ibu, menanyakan keyakinan. Jadi Bapak Ibu, ya, kasusnya ini tidak memakai topi, katanya saat mengikuti upacara bendera. Jadi dilakukanlah segitiga restitusi, gitu ya, seperti ini. Kemudian ada lagi Bapak Ibu, ya, contoh yang kedua. Nah, ini terlambat, ya, jadi tidak mengerjakan tugas, jadi telah mengumpulkan karena tidak dibawa tugasnya, tidak dikerjakan, ya Bapak Ibu. Nah, penerapan segitiga restitusinya adalah seperti ini.
restitusi untuk kasus yang kedua tadi sudah dijelaskan ya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, kita sudah sampai di penghujung ya acara. Nah ini Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan dari pemaparan yang telah saya jelaskan tadi? Maka Bapak Ibu silakan bila ada pertanyaan. Siapa dulu Bapak Ibu, mangga. Siap. Baik Bapak Ibu, mari kita lanjutkan kembali. Nah sekarang kita sampai di pertanyaan. Nah mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan yang akan disampaikan terkait dengan pemaparan yang telah saya jelaskan. Mangga silakan Bapak Ibu. Ya silakan Bapak Haji. Terima kasih atas waktunya. Pertanyaan yang ingin saya sampaikan itu bagaimana cara menerapkan upaya penanaman disiplin positif di sekolah. Mungkin itu yang bisa pertanyaan. Baik, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Pertanyaan dari Pak Haji adalah bagaimana langkah yang harus dilakukan untuk menciptakan lingkungan sekolah yang memiliki budaya positif. Nah Bapak Ibu, yang pertama adalah untuk menciptakan budaya positif di sekolah dengan menanamkan keyakinan kelas terlebih dahulu ya Bapak Ibu kepada anak didik kita, dengan membuat keyakinan kelas bersama, kemudian tanamkan, munculkan motivasi intrinsik mereka ya dari dalam diri mereka supaya nanti dalam pelaksanaannya dapat tertib berjalan dengan lancar. Kemudian yang selanjutnya adalah terapkan komunikasi terbuka ya, artinya kolaborasi antara seluruh warga sekolah, kepala sekolah, guru dan juga peserta didik. Kemudian yang selanjutnya adalah yang tidak kalah pentingnya adalah penanaman karakter anak yang tadi tumbuhkanlah ya motivasinya dari dalam diri mereka sehingga nanti budaya positif ini akan berjalan dengan sendirinya, tidak ada istilahnya paksaan ataupun motivasi eksternal yang lain. Nah mungkin Bapak Ibu itu ya jawaban dari pertanyaan Pak Ajid. Mungkin itu Pak Ajid jawabannya, apakah sudah puas? Siap Bu, insyaallah puas. Ya, alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, ada lagi pertanyaan? Sudah? Nah, sudah cukup, terima kasih. Baik Bapak Ibu, kita ke refleksi ya, lanjutkan. Dan refleksi untuk kegiatan hari ini adalah yang pertama, hal baru apa yang didapatkan dari kegiatan ini, kemudian perasaan apa yang muncul selama mengikuti kegiatan diseminasi ini. Baik Bapak Ibu, dimulai dari saya terlebih dahulu ya untuk melakukan refleksi. Yang pertama, hal baru yang saya dapatkan ketika melakukan diseminasi ini adalah jadi pengalaman baru ya, pengalaman pertama, pengalaman baru bagi saya dalam melakukan diseminasi ya Bapak Ibu. Apa yang saya dapatkan dari pemahaman saya tentang budaya positif dari modul 1.4 ini kepada rekan-rekan semua. Kemudian perasaan yang muncul saat pelaksanaannya, saya merasa bangga gitu ya, bahagia. Bapak Ibu, bukan berarti saya berdiri di sini menggurui Bapak Ibu sekalian, tidak ya, kita sharing saja Bapak Ibu. Jadi perasaannya sangat senang bisa sharing ya Bapak Ibu tentang pengalaman yang telah saya dapatkan. Nah, mudah-mudahan bermanfaat juga untuk peningkatan budaya positif di sekolah kita ini ya Bapak Ibu. Nah kemudian refleksi selanjutnya silahkan dari Bapak Ibu ya, saya persilahkan. Perasaan saya sangat senang, materi yang disampaikan oleh Ibu itu sangat dimengerti. Terima kasih untuk ilmunya dan saya akan menerapkannya di kelas atau di sekolah. Terima kasih. Baik Ibu, terima kasih atas refleksinya. Mungkin dari yang lain ada yang akan menambahkan, silakan. Mungkin hanya sedikit menambahkan ya Bu, tadi sudah mungkin hanya tadi sudah disampaikan oleh Ibu kemudian dan yang lain memang
pada intinya sama sih, hal baru apa yang saya dapatkan dari kegiatan ini, ya intinya ada rasa senang gitu ya, di intinya mah. Senangnya karena apa? Ya dari mulai pemaparan yang Ibu sampaikan, alhamdulillah sudah bisa dimengerti. Kemudian perasaan apa yang muncul selama mengikuti kegiatan ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Yang paling saya terkenang gitu atau yang paling ingat itu adalah segitiga restitusi. Nah dari itu insya Allah mungkin dari pemaparan yang Ibu sampaikan, saya akan melaksanakan di kehidupan sehari-hari kepada anak-anak. Mudah-mudahan saya bisa. Mungkin itu. Ya, terima kasih, bagus sekali ya Bapak Ibu refleksinya. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan pembelajaran hari ini bisa bermanfaat dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Itu mungkin ya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, sudah terima kasih ya. Mungkin pemaparan dari saya cukupkan sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Mudah-mudahan bermanfaat ya, sekali lagi untuk kemajuan sekolah kita yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan ini adalah murni dari kesalahan saya karena kebodohan saya. Mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama hadirin kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Nok yang telah memaparkan materi diseminasi budaya positif, dan alhamdulillah pemaparan beliau begitu sangat mudah dimengerti ya. Mudah-mudahan kita semua bisa menerapkan di kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah acara dari awal hingga akhir telah selesai dan dalam keadaan lancar dan tidak ada halangan suatu apapun. Mungkin dari saya dicukupkan sekian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.